Teks 12 Perkelahian Rania. Rania sudah keluar dari lift dengan wajah yang masih memerah. Dia melewati resepsionis untuk kembali ke ruangannya. "Hei sopir, kenapa kamu lama di ruangan Pak Radit?" tanya resepsionis tadi. "Emang ada larangannya?" tanya Rania balik. "Ya iyalah, secara kamu kan cuma sopir," jawabnya. "Terus masalah buat Anda?" tanya Rania lagi. "Iya, karena Pak Radit idola kami di perusahaan ini. Cewek sepertimu mana cocok mendekatinya," ucap resepsionis. "Memem gimana ya, kalau saya bilang kami makan berdua dulu, Anda percaya?" tanya Rania sambil berlalu. "Tidak mungkin kamu makan dengan Pak Radit, apa makan berdua?" "Hei sopir, tunggu dulu," teriak resepsionis karena kaget mendengar ucapan Rania. Sedangkan Rania sudah keluar dari lobi. Sampai di parkir Rania masih mengingat senyum Radit. Dia menepuk-nepuk pipinya. "Sadar Rania, senyumnya bukan untukmu," batin Rania. "Hei antik, selamat siang," kata Randy mengejutkan Rania yang sudah ada di belakangnya. Kenapa Tuan di sini?" tanya Rania kaget. "Mau ngajak kamu makan siang," jawab Randy sambil senyum. "Saya sudah makan dengan Pak Ra." Ops, Rania menutup mulutnya yang hampir keceplosan. "Memem makan dengan siapa?" tanya Randy penasaran. "Makan dengan sendirian di sini tadi." "Hehe," jawab Rania. Kamu beneran sudah makan? Kalau gitu gimana kalau kita minum es cendol aja?" ajak Randy. "Maaf ya Tuan, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Karena saya masih dalam jam kerja," tolak Rania. "Biar saya telepon Kak Radit untuk minta izin keluar sebentar," ucap Randy lagi. "Aduh, gimana cara nolak Tuan cendol ya?" batin Rania. "Ayo cepat," kata Randy sambil menarik tangan Rania menuju motor antiknya. "Tapi Tuan," Rania mau menolak. "Udah naik saja, kita cuma sebentar. Entar kalau Kak Radit marah biar saya yang bertanggung jawab," ucap Randy ketika sudah sampai di motornya. Rania terpaksa pergi. Mereka sampai di tempat orang jual cendol. Setelah turun dan memesan cendol, Randy dan Rania duduk di kursi yang sudah disediakan. "Tangan kamu kenapa bisa luka?" tanya Randy serius. "Ya bisalah, ini buktinya," jawab Rania asal-asalan. "Saya serius," kata Randy. "Harus jawab apa iya?" batin Rania sambil mikir. "Kenapa diam?" tanya Randy lagi. "Anda membawa saya ke sini untuk bertanya atau minum cendol?" Rania balik tanya. "Ya dua-duanya," jawab Randy. "Kalau gitu saya kembali saja ke kantor," ancam Rania sambil berdiri. Tunggu, kamu di sini saja. Saya janji nggak nanya lagi," jawab Randy sambil menahan tangan Rania. "Beneran?" Rania meyakinkan. "Iya janji," jawab Randy sambil mengangkat dua jari. "Oke," kata Rania kembali duduk. Beberapa saat kemudian cendol mereka datang. Mereka meminum cendol tanpa bicara. Randy lebih memilih diam, walau hatinya masih penasaran dengan luka tangan Rania. Sedangkan Rania dengan cepat ingin kembali, takutnya Radit mencari. Karena ponselnya tinggal dalam tas di ruangan. Setelah menghabiskan cendolnya, Rania pamit kembali dulu. Dengan alasan kalau ponselnya tinggal di ruangannya. Sore hari ketika pulang, wajah Radit agak dingin dari biasanya. Rania lebih memilih untuk diam daripada bicara. Tidak lama terdengar suara Radit. "Kamu pergi kemana dengan Randy tadi?" tanya Radit dingin. "Pergi minum cendol Pak," jawab Rania. "Kenapa kamu tidak menolak?" tanya Radit. "Saya sudah menolak Pak," jawab Rania. "Terus kenapa kamu masih juga pergi? Atau jangan-jangan kamu yang malah suka pergi dengan Randy?" kata Radit sinis. Rania hanya diam. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi bosnya. Mau dijawab salah, tidak dijawab juga salah. "Kenapa diam? Apa kamu tidak bisa jawab?" "Karena yang saya katakan itu benar. Kamu senang kalau ada cowok-cowok ngajak kamu pergi. Apa kamu segampang itu?" tanya Radit dingin. "Maaf Pak, tapi saya bukan seperti yang Anda pikirkan," jawab Rania kesal. Ada rasa sakit di hatinya ketika dibilang gampangan sama Radi. "Hufet, kenapa aku semarah ini ketika melihat Rania pergi dengan cowok lain, apalagi Randy juga adikku. Padahal Rania hanya sopirku," batin Radit sambil mengurut alisnya.
Tidak ada lagi pembicaraan yang terjadi. Mereka lebih memilih diam. Sampai di rumah Radit langsung saja turun dari mobil tanpa bicara. Rania juga langsung pulang dengan motornya setelah memasukkan mobil ke garasi. Di perjalanan pulang Rania hanya memikirkan sikap dingin Radit tadi. Sehingga dia tidak tahu kalau ada dua motor yang mengikutinya. Di jalan sepi motor satunya berusaha mendahului motor Rania. Dan yang satunya lagi berusaha memepet motor Rania. Rania berusaha menghindar dengan menghentikan motornya ke tepi jalan. "Siapa kalian?" tanya Rania sambil turun dari motornya. "Kamu tidak usah banyak tanya," jawab salah seorang dari mereka berempat sambil langsung menyerang Rania. Buaf! Satu tendangan kaki Rania mengenai pinggangnya. Kemudian terjadi perkelahian 1 lawan 4 orang. Rania jadi kewalahan. Untungnya mobil Davin lewat. Dia berhenti di situ ketika melihat Rania dikeroyok. Ketika Davin datang mau membantu keempat orang tadi langsung melarikan diri. "Kamu tidak apa-apa, Ran?" tanya Davin khawatir. "Nggak apa-apa, Kak," jawab Rania. "Kamu tahu siapa orang tadi?" tanya Davin. "Tidak, Kak, mereka tiba-tiba menyerang saya," jawab Rania. Apa mungkin mereka yang menyerang kamu dan Radit malam waktu itu?" pikir Davin. "Entahlah, Kak, soalnya muka mereka tertutup," jawab Rania. "Ya sudah, kita ke klinik Sisi dulu. Tangan kamu berdarah lagi, kebetulan saya juga mau ke sana." "Apa kamu masih sanggup bawa motor?" tanya Davin. "Masih, Kak," jawab Rania sambil memasang helmnya. Beberapa saat kemudian Rania dan Davin sampai di klinik Sisi. "Hei sayang, kok bisa bareng?" tanya Sisi ketika melihat Rania dan Davin masuk bersamaan. "Kebetulan tadi jumpa di jalan pas mau ke sini," jawab Davin. "Oh, ayo masuk kita ngobrol di ruanganku aja," ajak Sisi. "Oh ya sayang, kamu obatin tangan Rania dulu," kata Davin ketika mereka sampai di ruangan Sisi. "Tangan kamu kenapa bisa berdarah lagi, Ran?" tanya Sisi. "Dia diserang orang yang tidak dikenal lagi," jawab Davin. "Serius, Ran?" tanya Sisi kaget. "Iya," jawab Rania. "Terus apa ada luka yang lain?" tanya Sisi lagi. "Tidak, cuma luka tangan aja," jawab Rania. "Apa mungkin orangnya sama dengan yang menyerang malam waktu itu?" kata Sisi sambil mengobati luka Rania. "Aku pikir juga begitu, Yang. Biar entar aku beritahu Radit dulu," kata Davin. "Nggak usah diberitahu Pak Radit," ucap Rania cepat. "Kenapa?" tanya Davin dan Sisi barengan. "Ya nggak apa-apa. Lagi aku juga nggak kenapa-kenapa," alasan Rania. Ya udah," jawab Davin. "Maaf sih dan Kak Davin, aku nggak bisa beritahu alasannya kenapa Pak Radit tidak boleh tahu," batin Rania. Setelah selesai mengobati tangannya, Rania pamit pulang sedangkan Davin masih bersama Sisi di kliniknya. Rania sampai di apartemen. Badannya terasa remuk semua. Mungkin karena perkelahian tadi. Setelah mandi Rania ingin istirahat terlebih dahulu. Tapi dia ingat belum menelpon bundanya. Rania ingin video call dengan bundanya. Tut tut tut. Panggilan video call Rania tidak diangkat bundanya lagi. Ini udah kedua kalinya panggilan video call Rania tidak diangkat. Kemudian Rania menelpon dengan panggilan suara. Tut tut tut. Alo sayang, jawab bunda dengan suara lemah. "Halo bun, kenapa suara bunda lemah sekali, apa bunda sakit?" tanya Rania cemas. Unda hanya demam nak, besok juga sehat. Kamu gimana kabarnya?" tanya bunda lagi. Rania sehat bun, benaran bunda hanya demam. Sebab Rania video call tadi tidak bunda angkat, ucap Rania. Ya bunda cuma demam aja, jawab bunda. "Atau Rania video call paman aja untuk melihat bunda," kata Rania lagi. Gak usah merepotin pamanmu. Kasihan dia capek baru pulang dari ladang, jawab bunda. "Ya udah, apa bunda sudah pergi berobat?" tanya Rania. Udah sayang, jawab bunda singkat. "Kalau gitu bunda istirahat aja dulu. Jika ada apa-apa telepon Rania ya," ucap Rania. Ya sayang, kamu juga jaga diri di sana. Entah kenapa beberapa hari ini bunda sangat mencemaskanmu, kata bunda. "Iya bun, Rania di sini baik-baik saja," jawab Rania sambil matikan ponselnya.
Kenapa Bunda bicara seperti itu? Apa dia punya firasat aku diserang orang ya? Pikir Rania sambil melihat luka di tangannya. Sementara itu Radit masih uring-uringan di dalam kamarnya. Dia tidak tahu kenapa sikapnya begitu sama Rania. Sebenarnya Radit pengen nelpon Rania untuk minta maaf tapi egonya mengalahkan keinginannya. Tok tok tok, boleh Mama masuk sayang? Tanya Mama Diva dari luar kamar. Iya masuk aja Ma, kata Radit yang sedang duduk di tempat tidurnya sambil pegang laptop. Kamu masih ada kerjaan? Tanya Mama Diva. Iya Ma, tadi di kantor tidak sempat Radit kerjakan, ucap Radit. Oh ya, Mama mengundang Cynthia makan malam hari ini, jelas Mama Diva. Terus, tanya Radit malas. Ya kamu harus memperlakukannya dengan baik, jawab Mama Diva. Tergantung sikapnya, kata Radit. Cobalah buka hatimu untuknya. Dia itu calon istrimu, bujuk Mama. Radit belum bisa Ma, jawab Radit tegas. Ya sudah Mama cuma bilang itu aja, kata Mama Diva sambil keluar dari kamar Radit. Dia malas berdebat dengan Radit karena tahu betapa keras kepala anak sulungnya itu. Radit menghela nafas ketika mamanya sudah pergi. Jam 19 Cynthia sampai di rumah Radit. Dia sangat senang bertemu dengan Radit. Malam Tante, sapa Cynthia ketika sudah di dalam rumah. Malam sayang, ayo duduk dulu, ajak Mama Diva. Kak Radit mana Tan? Tanya Cynthia. Radit di kamarnya dia masih ada pekerjaan. Kamu menyetir mobil sendiri ke sini? Tanya Mama Diva. Iya Tan, jawab Cynthia kurang semangat karena tidak melihat Radit. Ya udah kita makan dulu. Bik Inah tolong panggil Radit di kamarnya, suruh Mama Diva. Iyanya, kata Bik Inah. Tidak lama Radit turun dan langsung duduk di kursi meja makan. Jangankan melirik Cynthia saja dia tidak. Selamat malam Kak Radit, ucap Cynthia sambil tersenyum. Jawab Radit melihat situasi Mama Diva langsung menyuruh Cynthia makan. Ketika Cynthia mau mengambilkan nasi untuk Radit. Ma, tolong ambilkan nasiku, kata Radit sambil memberikan piringnya sama Mama Diva. Cynthia dengan agak kesal mengambil nasinya sendiri. Kemudian mereka mulai makan. Oh ya Dit, kata Randy tangan sopir kamu luka kena pisau. Kok bisa? Tanya Mama Diva. Cynthia tersedat ketika mendengar Mama Diva menyebut Rania. Kamu tidak apa-apa Cynthia. Ini minum dulu, kata Mama Diva sambil memberikan gelas minum. Makasih Tan, jawab Cynthia. Kenapa Mama Diva ngomongin si culun di sini sih? Buat selera makanku hilang aja, batin Cynthia sambil melirik Radit. Radit masih saja makan. Dia tidak peduli dengan Cynthia. Tapi ketika Cynthia terbatuk, pas mamanya menyebut Rania ada sedikit kaget melihat reaksi Cynthia. Kemudian dia kembali dengan sikap dinginnya. Setelah selesai makan Radit kembali ke kamarnya dengan alasan banyak pekerjaan dan meninggalkan Cynthia dengan mamanya di lantai bawah. Kamu harus bisa maklum dengan sikap dingin Radit. Tante yakin suatu saat dia akan berubah terhadapmu, jelas Mama Diva ketika mereka sudah duduk di ruangan tamu. Iya Tan, Cynthia mengerti kok, katanya sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian Cynthia pamit pulang. Karena tidak ada Radit jadi dia malas lama-lama bicara dengan mamanya Radit. RGGH, kenapa sikap Kak Radit tambah dingin terhadapku? Ditambah lagi nama si culun malah disebut saat makan, kata Cynthia marah ketika dia sudah di dalam mobil. Oh ya aku belum menanyakan sama mereka hasil dari tugasnya, kata Cynthia lagi sambil mencari nomor yang akan dihubunginya. Tut. Alo bos. Apa tugas yang saya suruh sudah berhasil kalian kerjakan, tanya Cynthia. Agal bos. Tadi ada yang datang menolongnya, jadi kami langsung kabur. Dasar kalian tidak becus. Percuma saya bayar mahal-mahal kalau cuma membereskan satu wanita aja kalian tidak bisa, kata Cynthia marah sambil melemparkan ponselnya. Dasar culun Kenapa kamu selalu beruntung sih? Tapi tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang, ucap Cynthia penuh dengan kebencian. Setelah itu dia meninggalkan rumah Radit. Sisi sampai di apartemen.
Dilihatnya Rania sedang duduk di meja makan melamun sambil mengaduk-ngaduk minumannya. Dia bahkan tidak tahu kalau Sisi sudah berdiri di sampingnya. "Rania," panggil Sisi setelah beberapa kali memanggilnya tidak didengar. "Iya, kamu baru pulang sih," kata Rania kaget Sisi di sampingnya. "Udah dari tadi aku berdiri di sini. Bahkan beberapa kali memanggilmu tapi kamu tidak dengar." "Lagi mikirin apa sih?" tanya Sisi sambil duduk di kursi depan Rania. Maaf ya, ini aku lagi mikirin Bunda yang sedang sakit," jelas Rania. "Emang Bunda sakit apa?" tanya Sisi. "Katanya demam, tapi kenapa hatiku tidak tenang ya? Tadi aja video call Bunda tidak mau." "Tidak biasanya Bunda seperti itu," jelas Rania. "Bisa jadi memang Bunda lagi demam. Kamu nggak usah terlalu khawatir seperti itu," ucap Sisi menenangkan Rania. "Iya juga, tapi gimana ya sih?" Rania masih belum yakin. "Kalau nggak kamu pulang aja sebentar mengecek keadaan Bunda," saran Sisi. "Sebenarnya aku berencana pulang sebentar pas udah gajian aja. Aku mau ngasih gaji pertama sama Bunda," jelas Rania. "Ya udah, aku yakin Bunda baik-baik saja," kata Sisi. "Makasih ya," kata Rania sambil memeluk sahabatnya itu. Ketika kita gelisah, sahabat paling bisa menjadi tempat untuk bercerita. Sahabat yang tulus akan selalu mendukung apa yang kita kerjakan dan berani menegur kalau kita salah.